Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wira Buana Gemilang, kembali lagi di Blade Learning SMK Wira Buana 1. Perkenalkan, nama saya Ragila Yuriskiana. Di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah. Di sini saya akan membawakan materi tentang manusia, ruang, dan waktu sejarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam sejarah, siswa dapat mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi masa kini. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan tentang manusia dan sejarah. Apa sih itu sejarah? Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya ada unsur dasar suatu sejarah. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada manusia. Manusia adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam sejarah. Sedangkan yang kedua itu adalah ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Yang ketiga itu ada waktu. Waktu itu adalah kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Selanjutnya itu ada contoh konsep ruang dan waktu pada peristiwa proklamasi. Manusianya itu adalah Soekarno-Hatta dan tokoh lain. Sedangkan waktunya itu pada 17 Agustus 1945. Ruangnya itu di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, dibagi lagi nih manusianya. Manusia sebagai penggerak, manusia sebagai pelaku, dan manusia sebagai saksi. Apa sih manusia sebagai penggerak? Manusia sebagai penggerak itu adalah individu atau kelompok yang memulai, memimpin, dan mendorong terjadinya suatu perubahan atau peristiwa bersejarah. Contohnya itu seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, manusia sebagai pelaku apa sih? Manusia sebagai pelaku itu adalah orang atau pihak yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa sejarah, baik aktif maupun pasif. Contohnya seperti Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Nah, sedangkan manusia sebagai saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami, atau berada di tempat kejadian suatu peristiwa. Contohnya itu seperti saksi hidup peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan dari ketiganya apa sih? Yang pertama itu sebagai penggerak. Penggerak itu memulai dan menginspirasi terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan yang kedua itu adalah pelaku, melaksanakan atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa tersebut. Sedangkan yang ketiga itu saksi. Saksi itu adalah mengamati, merekam, dan menyampaikan informasi tentang peristiwa. Ketiganya itu saling melengkapi sehingga sejarah dapat tersusun secara utuh dan akurat. Nah, ini ada apa sih pentingnya sejarah pada kehidupan masa kini? Yang pertama itu adalah memberikan kesadaran waktu, yang kedua itu memberikan teladan yang baik, sedangkan yang ketiga itu apa sih? Memberikan pelajaran yang baik. Nah, dari kesimpulan dari materi pada hari ini adalah pelaku utama dalam sejarah, karena semua peristiwa sejarah terjadi akibat tindakan manusia. Sejarah mencatat perjalanan hidup manusia. Unsurnya ada apa aja sih? Adalah manusia sebagai pelaku, dan ruang sebagai tempat, dan waktu sebagai kapan peristiwa terjadi. Jadi hubungan ketiganya itu saling berkaitan dan tidak mungkin ada tanpa manusia. Melalui sejarah manusia belajar dari masa lalu untuk menentukan arah masa depan. Cukup sekian di pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.